Shalom. Hari-hari ini kita mengalami banyak perkara, tetapi kita lebih dari pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang mengalami ketakutan, yang mengalami aniaya, atau yang mengalami saudara tekanan depresi. Tetapi kita menjadi orang yang penuh sukacita. Kita menjadi orang yang penuh semangat. Kita menjadi orang yang menyuarakan kebenaran. Kita menjadi orang yang membawa suara-suara keilahian. Hari ini saya mau berkata, ada dua pilihan dalam hidup kita. Bereaksi baik atau bereaksi super. Dan saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang tidak hanya bereaksi baik, tapi kita bereaksi super. Supaya kita menjadi pembawa saudara ketenangan, pembawa shalom, pembawa sukacita, sekali lagi bahkan pembawa kesembuhan. Mari kita belajar bagaimana bereaksi super dan juga cuma bereaksi yang baik. Saudara, kita mau belajar yang pertama. Pada waktu kita mendengar semua berita ini, maka banyak sekali kita tidak bisa lagi beribadah. Maka kita diwajibkan untuk tinggal di rumah. Gereja-gereja saudara mulai membuat siaran streaming seperti saya. Dan siaran khotbah. Dan kepada semua orang jemaat bisa bebas menikmati saudara pilihannya masing-masing. Nah, bagaimana reaksi kita? Saudara, yang pertama, reaksi yang biasa. Saudara, reaksi yang biasa walaupun baik, tapi biasa adalah apa? Mereka menjadi kenyang dengan semuanya itu. Mereka menganggap enteng dengan semuanya itu. Saudara, ayatnya berkata Amsal 27 ayat 7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi orang yang lapar segala yang pahit dirasakannya manis. Saudara, ada banyak orang sebenarnya sudah malas beribadah. Sebenarnya sudah banyak orang saudara ibadahnya lah rutinitas. Saudara, ada banyak orang itu hanya merupakan sesuatu yang menjadi rutinitas tetapi bukan lagi kerinduan. Maka pada waktu saudara ini terjadi, beberapa orang menjadi sebuah kesempatan untuk istirahat di rumah. Untuk tidak lagi beribadah saudara. Untuk kemudian bahkan saudara berpindah dari satu channel ke satu channel. Hanya sekedar melihat sedikit-sedikit streaming atau membandingkan hamba-hamba Tuhan. Saudara, dan Alkitab berkata mereka yang kenyang sebenarnya akan menginjak-injak madu. Tetapi ada reaksi super. Saudara, dan Alkitab berkata Matius 5 ayat yang 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, ada orang-orang yang bereaksi super di saat seperti ini. Apa mereka bertambah lapar akan kebenaran. Saudara, mereka mulai berjam-jam berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Berkata, Tuhan, lakukan sesuatu. Jawab Tuhan, buat kesembuhan. Tuhan, biarlah hidupku dialiri dengan urapan Tuhan. Dan aku bisa melakukan sesuatu. Saudara, tanggal 16 Maret yang lalu adalah ulang tahun dari Jen Jilek, saudara. Seorang rasul yang waktu itu mengalami wabah pes yang lebih mengerikan dari ini. Saudara, itu membuat ratusan ribu orang meninggal. Bahkan beberapa satu kota saudara habis, tidak ada bersisa. Saudara, di saat itulah saudara, dia bukan orang yang terluput. Saudaranya juga kena. Dan saat itu saudara, dia nangis. Dia mencari Tuhan. Saudara, dia berdoa, dia berbaca Alkitab berjam-jam saudara. Dia berdoa berjam-jam. Sampai kemudian dia telepon hamba Tuhan. Minta didoakan, minta urapan, minta karunia kesembuhan. Saudara, dia menghubungi Dowi, saudara. Dia tidak sombong. Dia berkata, ayo transferkan iman dan urapan. Saudara, dan singkat cerita, saudara, dia menyambar saudara yang namanya iman itu. Mulai menyala dalam hatinya. Dan dia mulai berjalan, dia menumpangkan tangan. Dan ribuan orang menjadi sembuh. Saudara, dia mulai menolong, menggerakkan orang yang punya iman menjadi sukarelawan. Dan mereka mulai saudara menolong, memasakkan, memberikan bantuan, membersihkan semuanya, membakar semua yang terkontaminasi. Saudara, dan dia menjadi salah satu tokoh yang benar-benar sampai masuk dalam sejarah. Menggerakkan begitu banyak orang saudara untuk melakukan sesuatu di wabah pes. Dan itu adalah bukti kuasa Tuhan bahwa mereka semuanya saudara tidak terkena satupun penyakit pes. Tetapi mereka justru melakukan kampanye kesembuhan ilahi yang luar biasa. Saudara, sekali lagi mungkin hari ini kita tidak bisa lakukan. Karena saudara sudah ada pembatasan, sudah ada lockdown, sudah ada saudara
untuk menjaga jarak. Tetapi kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh jarak. Kita bisa mendoakan orang lewat telepon. Kita bisa mendoakan orang saudara lewat televisi. Kita bisa mendoakan orang lewat streaming. Dan saya percaya pada waktu roh Tuhan ada di dalam saudara. Pada waktu roh kita menyala-nyala. Pada waktu saudara iman dan semua yang ada di dalammu itu menyatu dengan Tuhan. Maka saya mau berkata saudara, kuasa yang ajaib itu akan mengalir dalam hidup saudara. Itu akan juga menyambar banyak orang. Walaupun itu lewat internet atau lewat radio atau lewat apa yang ada. Saudara, persoalannya apakah kita hari-hari ini menjadi lapar dan haus akan Tuhan? Ataukah kita justru bosan dan kita lebih banyak mendengar berita yang mengerikan? Itu menjadi sebuah pilihan buat kita. Sekali lagi ada reaksi baik, kenyang. Ada reaksi super, menjadi lapar dan haus akan Tuhan. Dan saya berdoa saudara dan saya menjadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Saudara, yang kedua. Yang kedua saudara, orang-orang yang bereaksi biasa atau cukup baik akan mulai berteriak tentang kebutuhan. Mereka berkata, oh kami butuh vaksin, kami butuh vitamin, kami butuh beras, kami butuh didoakan, kami butuh isolasi, kami butuh saudara mungkin makanan dan sebagainya. Tapi yang bereaksi super saudara akan mulai berteriak saudara, memberitakan kebenaran Tuhan. Saudara, mereka tidak berteriak untuk dirinya, tapi mereka berteriak untuk suara kebenaran. Suara pengharapan, suara sukacita memancar ke seluruh dunia. Saudara, saya bacakan ayatnya. Saudara, Bilangan 11 ayat 4 dan 5. Orang-orang bajingan, maafkan saudara, ini kata Alkitab saudara ya. Pakai kata yang sangat mengerikan saudara. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Orang Israel pun menangislah di hadapan Tuhan dan berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Saudara, hari-hari ini ada mereka yang bereaksi biasa saudara. Dan mereka mulai berteriak kepada pemerintah. Pemerintah harusnya membayar gaji. Pemerintah harusnya mengerti bahwa sekian banyak restoran ditutup. Pemerintah harusnya memberikan subsidi makanan. Pemerintah harusnya membangun rumah sakit. Saudara, itu reaksi biasa. Itu reaksi biasa. Bahkan yang menyedihkan, Alkitab berkata itu reaksi bajingan saudara. Maafkan saya. Saudara, itu kata Alkitab bukan kata saya. Saudara, mereka yang cuma rakus dan berteriak akan kebutuhannya. Tidak mengerti orang lain, tidak menjawab kebutuhan, tetapi berteriak menuntut kebutuhan. Alkitab berkata itu tidak baik. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Saudara, hari ini kita mau menjadi orang yang ikut berteriak, yang negatif. Saudara, dan Alkitab berkata itu masalah besar. Itu roh rakus, itu roh egois, itu roh kemarahan. Itu roh ketakutan saudara. Dan berhenti menyuarakan seperti itu. Tapi mari kita belajar saudara berteriak yang lain. Saudara, hari itu Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan kita tahu selanjutnya saudara, kita tahu selanjutnya. Saudara, di mana tiba-tiba saudara hari itu semua orang mendengar pakai bahasa mereka. Tiba-tiba hari itu di atas kepala mereka saudara. Ada yang namanya api-api saudara. Saudara, dan hari itu saudara tiba-tiba saudara. Mereka semuanya mengerti tentang keselamatan. Bertemu disambar dengan Roh Kudus. Dan 3.000 orang lebih. Saudara berjumpa dengan Tuhan. Dalam satu ketika. Saudara, saya tidak berkata bahwa kita harus berkumpul dalam arti saudara secara fisik. Tapi kenapa kita tidak hari-hari ini semuanya berteriak minta?
Supaya Roh Kudus menerpa seluruh Indonesia, menerpa seluruh dunia, saudara. Dan pada waktu apinya turun, maka semua penyakit akan pergi. Dan kita akan melihat KKR, kebangunan rohani yang terbesar sedang terjadi. Saudara, saya juga berkata, saudara, kenapa kita tidak minta hari-hari ini dengan sungguh-sungguh, saudara, supaya karunia-karunia kesembuhan itu mulai terjadi dengan sangat nyata. Saudara, supaya kunjungan malaikat terjadi dengan sangat nyata. Supaya keajaiban, bahkan Tuhan sendiri melawat umatnya. Tuhan berjalan, Tuhan menampakkan diri, dan Tuhan menyembuhkan. Kenapa mustahil? Saya percaya itu bisa terjadi. Saya percaya, saya percaya. Saudara, hari itu ada sebuah desa yang kelaparan. Sangat kelaparan. Saudara, dan sangat miskin. Hari itu zaman di Korea, saudara, dan mereka sedang dijajah dan mereka sangat kelaparan. Tapi kemudian ada seorang anak, saudara, yang mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkata, kamu tanam saja, apa saja. Ya, dan tetapi setiap hari kamu nyanyi, nyembah, dan memperkatakan firman di kebun itu. Saudara, dan anak ini melakukan itu. Saudara, dia tidak pasrah dan marah, dan saudara, dia tidak memilih untuk berdiam diri, tapi dia mulai macul, saudara, dia mulai semua daerah itu, saudara, dia mulai menanam benih, dan dia mulai memperkatakan, saudara, dengan air yang sangat sedikit, saudara, sampai hampir-hampir orang tidak percaya. Mereka rata-rata tidak mau menanam sesuatu karena mereka berkata, dengan keadaan kekeringan seperti ini, air serba sedikit, saya percaya, mereka berkata, itu semua tindakan sia-sia. Tidak ada yang akan bisa menjadi besar dan tidak akan bertumbuh. Tapi ternyata apa? Hanya dalam waktu 2 bulan, saudara. Saudara, itu timbul, saudara, melon, buah-buahan. Saudara, yang dia tanam sayur sangat banyak dan besar-besar dan sangat ajaib. Saudara, akibatnya semua satu desa bisa ikut makan. Dan mereka semua tanya apa rahasianya. Dan anak ini berkata rahasianya cuma gampang. Memperkatakan firman, menyanyi dan memuji. Saudara, ujungnya satu desa. Satu desa, saudara, mengalami lawatan Tuhan. Saudara, hanya karena satu anak yang percaya. Yang mereka dia tidak duduk diam. Tetapi mereka berdoa, anak ini berdoa untuk lawatan. Anak ini berdoa untuk mujizat. Anak ini berdoa untuk ada satu jawaban Tuhan yang ajaib. Yang muncul dan menjadi jalan keluar untuk bangsanya. Untuk kotanya, untuk desanya. Saudara, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu berbuat sesuatu. Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang bergerak. Saudara, saya ingat pada waktu saudara 98. Hari itu kerusuhan di mana-mana. Dan hari itu semuanya mahal, semuanya mahal. Saudara, hari itu saudara beberapa juga sudah tidak lagi bisa bekerja. Saudara, dan beberapa terjadi penjarahan di mana-mana. Saudara, beberapa mobil dibakar dan saudara tahu peristiwanya. Dan hari itu Tuhan berkata yang jelas sekali dengan saya, buka rumahmu dan beri mereka makan. Saudara, secara manusia saya nggak punya uang. Secara manusia itu hari-hari yang sangat mengerikan, saudara. Karena keadaan keuangan kami yang sangat mepet. Dan harga semuanya melonjak sangat tinggi. Tapi sekali lagi hari itu saya melangkah, saudara. Saya membuka rumah saya. Dan saya berkata, saya taruh di depan. Siapa saja yang mau mie, siapa saja yang mau nasi, siapa saja yang mau mampir jam sekian, boleh buat makan gratis. Saudara, dan ujungnya begitu banyak orang datang. Saudara, mulai dari 10, 20, 30, ratusan, saudara. Saudara, dan sejujurnya saudara tanya dari mana? Saya cuma bisa berdoa supaya apa yang ada, yang saya ada, itu berlipat kali ganda. Saudara, saya pergi ke supermarket dan meminta barang-barang. Saudara, yang remuk, yang rusak, yang hampir kedaluarsa. Saudara, atau yang kedaluarsa baru sehari 2 hari. Saudara, dan saya minta ke tukang sayur yang sudah mau dibuang. Saudara, saya olah semuanya. Dan saudara, saya tumpang tangan supaya itu semua menjadi banyak. Saudara, pelayanan itu bergerak sampai hari ini.
Ada lebih dari 1.000 rumah singgah di seluruh Indonesia. Saudara, ada sekolah, ada memberi makan orang-orang yang miskin. Saudara, kami tetap datang. Dan hari ini di hari-hari yang seperti ini kami tetap punya, saudara, dan terus berjalan, saudara, pelayanan di daerah-daerah terasing, di suku-suku yang paling dalam, yang bahkan mereka tidak tahu, sabun pun tidak tahu. Dan kami mau terus berjalan untuk menjangkau mereka, memberikan mereka sabun, memberikan mereka karbol, memberikan mereka makanan, memberikan mereka pendidikan. Saudara, Tuhan butuh satu orang, Tuhan butuh saudara, Tuhan butuh ribuan, Tuhan butuh mereka yang berkata, aku tidak akan teriak untuk meminta kebutuhanku, tapi aku menjadi orang yang menjawab kebutuhan. Aku menjadi orang yang akan berdoa untuk kegerakan, lawatan akan terjadi. Saudara, kita lihat reaksi yang ketiga. Saudara, reaksi yang ketiga, saudara, yang biasa adalah meminta fasilitas. Saudara, dan yang super adalah bergerak tanpa fasilitas. Saudara, apa artinya? Saudara, ada banyak orang berkata kepada saya hari-hari seperti ini, saudara ya, bagaimana kita bisa bergerak? Ya, apa yang kita bisa lakukan? Ya, saya mau nyembah nggak bisa. Karena rasanya kalau menyembah nggak ada musik nggak enak. Saya pengen ya untuk peperangan rohani. Tapi aduh, kalau sendiri nggak nyaman. Saudara, ada beberapa yang saya mau memberi, tapi kan nggak boleh keluar. Saya mau memberi, tapi uang saya mepet. Saudara, yang biasa akan selalu beralasan. Karena yang biasa selalu meminta fasilitas. Saudara, tetapi mereka yang super, mereka selalu punya jalan. Mereka tidak pernah meminta fasilitas, tapi mereka bahkan menciptakan keadaan. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai lidah. Barang siapa menggemakkannya, mereka akan memakan buahnya. Saudara, kenapa saudara tidak gemakkan yang positif hari-hari ini? Saudara, mari mulai dari pagi hari kita sudah berkata, anakku diberkati, aku diberkati, kami semua sehat. Kami percaya Indonesia dalam keadaan shalom. Saudara, kenapa kita tidak keluarkan statement-statement yang positif? Dengan berkata terima kasih para dokter, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Cina. Karena engkau sudah memulai dan engkau sekarang sudah membantu dan menolong banyak orang. Saudara, kenapa kita tidak mengeluarkan statement yang positif? Saudara, seringkali kita menciptakan yang negatif. Dengan rumor, dengan hoax, dengan ketakutan. Apa gunanya menyebarkan tiap hari, saudara? Bahwa sekian banyak orang bertambah mati. Itu membuat ketakutan. Kenapa kita tidak sebarkan? Bahwa ayo sekarang waktunya sama-sama olahraga. Walaupun tidak bertemu di rumah masing-masing. Atau waktunya sama-sama berjemur, keluar dari rumahmu, di halaman berjemur sama-sama dan memuji Tuhan. Kenapa kita tidak sebarkan, ayo ini waktunya kita semua online, streaming, semua berdoa. Ini waktunya saling menguatkan, berteriak. Hai, semangat, Indonesia bisa, Indonesia tidak takut, Indonesia sanggup, Indonesia menyelesaikan semua dengan baik. Saudara, ada sesuatu yang kita ciptakan. Dan kita bisa ciptakan yang positif. Atau kita bisa ciptakan yang negatif. Pilihan di tangan saudara. Pilihan di tangan kita. Saudara, hari-hari ini mari ucapkan cinta pada banyak orang. Saudara, kita bisa berkata kepada anak, istri, pendeta, suami, siapa tetangga. Ucapkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang baik di sekitar kita. Yang diberkati Tuhan. Dan ucapkan dengan sepenuh hati. Sekali lagi, bahkan kepada saudara GoFood, apapun saudara. Kita bisa ucapkan dan berikan berkat. Ucapkan suasana memberi. Ciptakan suasana berbagi. Ciptakan suasana saudara. Bahwa Indonesia sedang bersuka cita. Karena kita sehati, sederap. Dan kita akan lihat saudara, pertolongan Tuhan segera. Saudara, mari kita lihat reaksi yang selanjutnya. Saudara,
seringkali hari-hari ini saudara, ada begitu banyak orang mencari saudara yang namanya tempat yang baik, posisi yang baik, kondisi yang baik, keadaan yang baik. Tapi saya mau berkata reaksi super adalah mereka yang berani bereaksi dan berani ada, berani saudara di dalam dan menghadapi orang-orang yang hancur, orang-orang yang sakit. Saudara, Markus 2 ayat 17 berkata, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Saudara, sekali lagi Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, hari ini saya mau berkata pada semua saudara. Saya tahu ada banyak yang sedang mengalami sakit. Dan saya berkata Tuhan dekat dengan saudara. Bahkan mungkin ada yang di ruang isolasi. Mungkin ada yang saudara mulai batuk-batuk di rumah. Dan saya mau berkata Tuhan ada buat saudara. Tuhan dekat, Tuhan datang buat saudara. Ayatnya jelas berkata Tuhan datang bukan untuk orang yang sehat. Tetapi dia datang untuk yang sakit. Saudara, selama dia ada di dunia, dia jalan dari satu kota ke kota lain untuk mencari orang sakit dan menyembuhkan orang sakit. Saudara, dia bahkan datang kepada mertua Petrus, saudara, dan dia menyembuhkan. Saudara, Yesus sangat-sangat, saudara, ingin menyembuhkan saudara. Dia menolong orang kusta, saudara, dan sekali lagi saya berkata, tidak ada satu virus pun yang tidak bisa dia sembuhkan. Saudara, dan saya adalah saksinya. Saudara, pada saat saya usia 8 tahun, saya kena meningitis. Saudara, dan dokter berkata sudah tidak ada harapan. Hari itu dokter angkat tangan karena radang otak yang mengena saya. Membuat saya bukan hanya saudara buta, bukan hanya tuli, tapi melumpuhkan seluruh badan saya. Saudara, tetapi sekali lagi di saat tidak ada harapan, saya mau berkata masih ada Yesus sumber harapan. Saudara, hari itu orang tua saya berdoa berpuasa 40 hari 40 malam. Dan kemudian saudara, saya melihat sebuah jalan. Dan jalan itu menuju surga. Saudara, saya melihat sebuah gerbang yang sangat indah. Saudara, dan di dalamnya saya melihat perumahan yang sangat bagus. Ada istana yang sangat bagus. Tapi saya belum masuk. Dan di depan itu saudara, saya bertemu dengan Yesus. Karena itu saya berkata surga itu ada. Yesus itu real, sangat real. Saudara, dan Tuhan berkata, belum waktunya. Kembali. Tapi sekarang hidupmu bukan punyamu lagi. Tapi punya Tuhan. Lakukan apa yang aku mau. Biarlah seluruh hidupmu menjadi berkat. Membawa kegerakan. Membawa lawatan. Dan pada waktu Tuhan berkata demikian, tiba-tiba saya sadar saudara. Dan pada waktu saya sadar setelah 20 hari koma, setelah 40 hari saudara, panas 42 derajat Celcius dan tidak bisa turun. Saudara, hari itu saya cuma bisa melihat ke sekeliling. Saudara, dan itu benar-benar seperti semua database saya dihapus. Karena saya bahkan lupa nama ayah ibu saya. Saya lupa nama adik saya. Saudara, saya mulai kembali belajar berjalan. Saya kembali belajar matematika. Tapi dalam 1 tahun semuanya kembali. Semua kembali normal. Saya sembuh sehat sempurna seperti sekarang. Saudara, sekali lagi saya berkata ada Tuhan di atas semuanya. Ada Tuhan di atas semua virus. Ada Tuhan di atas semua penyakit. Ada Tuhan di atas semua keadaan. Saudara, saya mau berkata hari ini dimanapun saudara berada. Saudara ada di rumah sakit, saudara sedang mulai merasakan tidak enak badan. Mari saudara, saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh minum vitamin. Minum vitamin. Saudara makan yang sehat. Saudara minum obat. Saudara berjemurlah saudara. Dan kemudian saudara kumur dengan air garam. Saudara makan jus jambu biji sebanyak mungkin. Karena salah satu sumber vitamin ada di situ. Saudara, vitamin C dan sebagainya.
Tapi sekali lagi saya berkata, di atas itu semua ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada karunia Tuhan, ada kesembuhan ilahi, ada mujizat dari surga, ada yang namanya keilahian. Dan sekali kata, sepatah kata, semuanya akan beres. Semuanya akan sembuh. Saudara, ayo bangkit. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan ada. Tuhan ada. Dan mungkin beberapa dari saudara berkata, Bu, terlambat. Keluarga saya ada yang meninggal. Saya mau berkata, saya juga mengalami. Saudara, hari itu saya punya pelayanan di tempat sampah. Dan anak saya, saudara, yang saya kandung terpapar sebuah virus yang sangat ganas. Dan virus itu, saudara, membuat anak saya di dalam kandungan lahir dalam keadaan sangat sakit. Saudara, virus itu membuat dia, saudara, pembengkakan di mana-mana. Saudara, dan dia mengalami operasi dan akhirnya Tuhan membawa dia pulang. Virus itu merusak semua jaringan di dalamnya. Dan seolah-olah saya kehilangan dan seolah-olah Tuhan diam. Tapi saya mau berkata sekali lagi, firman-Nya berkata, Tuhan ada dekat kepada mereka yang patah hati dan yang remuk jiwanya. Saudara, hari itu saya tidak bisa pungkiri saya mengalami kesedihan. Dan saya tahu ada begitu banyak kehilangan hari-hari ini. Dan saya mau berkata di tengah kesepian saudara, mari berteriak kepada Tuhan. Mari berkata, Tuhan temui saya. Bawa saya mengenalmu lebih lagi. Bawa saya Tuhan untuk bisa menjadi penghiburan di saat saya sendiri sedang luka. Karena sejak hari itu saya menghibur ribuan orang yang kehilangan. Ribuan orang yang kehilangan suami, kehilangan anak. Saudara, saya sering sekali pergi dan ada di pemakaman-pemakaman untuk menyatakan bahwa penghiburan dari Tuhan, bahwa keselamatan yang dari Tuhan, itu ya dan amin. Dan saya berkata, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah sebuah yang terbaik yang Tuhan tentukan. Saudara, saya percaya sebagus apapun saya menjaga anak saya dan mendidik anak saya percaya di tangan Tuhan anak saya bertumbuh lebih baik. Dan dia lebih bahagia di sana. Saudara, saya tahu ada banyak hamba Tuhan senior yang pulang. Saya percaya ada rencana Tuhan untuk itu. Dan mungkin buat Tuhan, mereka sudah waktunya menikmati berkat anugerah kasih. Dan buat yang muda, Tuhan sedang berkata, sekarang waktumu untuk terbang tinggi. Sekarang waktumu untuk benar-benar memimpin sebuah kegerakan. Sekarang waktumu untuk benar-benar menjadi orang-orang, rasul-rasul, nabi-nabi yang akan membawa banyak sekali kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi buat anak-anak muda, engkau siapkan dirimu baik-baik. Karena waktunya akan datang. Engkau akan naik dan dekade ini ada di tanganmu. Ini dekade yang tidak gampang. Ini adalah dekade di mana engkau harus memerintah, menghadapi peperangan besar. Ini dekade di mana ada begitu banyak gempa bumi, ada begitu banyak virus, ada begitu banyak tantangan. Tapi sekali lagi Tuhan dekat dengan mereka yang berseru kepadanya. Inilah reaksi super. Jangan terpuruk, jangan marah, jangan kecewa. Tapi justru engkau lari kepada Tuhan. Pada waktu engkau remuk, pada waktu Daud kehilangan banyak hal, pada waktu Yusuf kehilangan banyak hal, dia lari menyatu dengan Tuhan. Saya berdoa ini reaksi super. Bahwa kita akan lari dan menyatu kepada Tuhan. Saudara yang terakhir saya mau berkata. Seringkali tanpa kita sadar saudara. Ada begitu banyak saudara. Orang-orang yang hari ini lebih ingin dan menunggu. Saudara. Lebih ingin menunggu pasif. Tapi saya mau berkata, reaksi super. Bukan diam, menunggu, dan pasif. Tapi reaksi super hari-hari ini
ambil inisiatif. Saudara ambil inisiatif. Saudara-saudara bisa ambil inisiatif untuk membagikan saudara ya, secara gratis saudara kepada orang-orang yang membutuhkan masker. Saudara bisa punya reaksi untuk saudara menyemprot lingkungan saudara. Mulai dari rumah saudara, mulai dari gang saudara, menyemprot semua dengan desinfektan. Saudara bisa bertindak sesuatu dengan memberikan saudara support, mengumpulkan dana dan menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu saudara. Saudara bisa melakukan sangat banyak. Jangan diam. Do something saudara. Lakukan. Karena hari-hari ini begitu banyak. Saudara, mari saya bacakan. Ini reaksi yang biasa dan lawannya adalah reaksi super. Saudara, reaksi biasa di dalam Yeskiel 34 ayat 2b. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Saudara, hari-hari ini biarlah kita jangan egois. Saudara, mari kita semua yang punya lebih, mari belajar menggembalakan yang lain. Kita share firman, kita share berkat, kita share saudara semua alat-alat kesehatan. Saudara, mari jangan gembalakan dirimu sendiri. Dan jangan memperkaya diri sendiri. Saudara, saya berharap hari-hari ini tidak ada yang memperkaya dirinya sendiri dan mengambil kepentingan buat dirinya sendiri. Tapi benar-benar melakukan yang banyak. Tapi ini reaksi super. Meskipun mereka sangat miskin di dalam Korintus 8 ayat 2b sampai 3. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, sejujurnya saya tidak pernah saudara punya cukup uang untuk membiayai sangat banyak saudara kegerakan. Saya tidak pernah cukup uang untuk memberi makan setiap hari puluhan ribu orang. Tetapi sekali lagi saya cuma berkata, saya mau Tuhan. Saya mau. Dan seringkali saya melihat amazing cara Tuhan. Ada banyak orang yang menyumbang daging. Ada banyak orang yang mengirim telur. Ada banyak orang yang bahkan mengirim saudara dari pabriknya saudara ya. Barang-barang reject, pakaian dan sebagainya. Dan bersama-sama saudara, bersama-sama kita menghadapi semuanya. Hari-hari ini sekali lagi jangan lepaskan dirimu dari kemurahan yang akan mengalir dan memberkati banyak orang. Biarlah orang melihat kemurahan Tuhan. Dan biarlah hati kita penuh dengan kemurahan. Maka kita lihat kemurahan Tuhan untuk melindungi Indonesia. Mengampuni Indonesia. Menyembuhkan Indonesia akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, hari ini saya berkata, kami berseru. Tuhan, berikan kami hati yang murah. Supaya kami memperoleh kemurahan. Tuhan, bermurah hatilah atas Indonesia. Selamatkan Indonesia Tuhan. Lewati Tuhan Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia disembuhkan. Karena hamba percaya pada waktu Engkau lewat di tengah-tengah kami. Di seluruh bangsa kami. Kesembuhan terjadi. Lawatan terjadi. Anugerah terjadi. Dan kami berkata, tolong Tuhan. Engkau berjanji. Di dalam Daniel 12 ayat 1. Bahwa Engkau mendampingi bangsa kami. Dan bangsa kami bisa terlewati. Bangsa kami bisa terluput dari semua hal yang negatif. Dan kami berdoa itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di siapapun hari ini. Yang mendengar akan mengalami kesembuhan. Akan dikuatkan, akan dibangkitkan, akan menjadi saksi Tuhan. Dan kami sama-sama akan melihat kemurahan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Amin.